Sobat Baku, Antam, hari ini kita akan membahas salah satu pertempuran Jepang dan Mongolia. Pada akhir abad ke-13, cucu Genghis Khan meluncurkan armada laut yang sangat besar untuk menguasai Jepang. Mungkin tergoda sama cewek-cewek Jepang dulu ya. Namun kapal-kapal Mongolia ini akhirnya harus mudar diterpa badai dahsyat. Badai dan angin besar yang membantu Jepang ini dikenal sebagai topan ilahi yang oleh masyarakat Jepang disebut sebagai kamikaze. Abad ke-13 menjadi periode keemasan bagi orang-orang Mongol, orang-orang barbar yang bangsa sebelumnya tidak terlalu diperhitungkan, bertransformasi menjadi suatu imperium ekspansif yang mampu menaklukkan wilayah-wilayah di sekitarnya. Tak hanya Timur Tengah, Asia Tengah yang menjadi sasarannya, akan tetapi wilayah-wilayah Asia lain pun juga tak luput dari invasi Mongol ini. Setelah sukses menaklukkan China, Korea, Jepang menjadi sasaran invasi orang-orang barbar ini. 2 kali usaha invasi dilakukan, namun gak kesampaian akibat kehendak alam. Kubilai Khan gagal menguasai Jepang. Pada tahun 1230, bangsa Mongol berhasil menaklukkan China Utara. Setahun berselang, mereka telah menyeberangi sungai Yalu untuk memperluas wilayahnya ke semenanjung Korea. Raja Korea Koryo dipaksa untuk setia kepada Mongol. Sebagai imbalannya, ia masih dapat memerintah sebagai negara vasal. Pada tahun 1259, Kubilai Khan, cucu sang Genghis Khan, naik tahta Mongol dan menjadi Kaisar Yuan China. Mengikuti tradisi Kaisar Tiongkok, ia berusaha memaksa negara-negara tetangga untuk tunduk pada kekuasaannya. Kubilai Khan mengirim utusan ke Jepang disertai oleh perwira Korea sebagai pemandu. Mereka membawa pesan untuk menjalin hubungan perdagangan dan menghimbau Raja Jepang untuk menyerah atau seluruh negaranya akan diinvasi. Tahu sendiri kan moral orang Jepang? Nah, untuk melancarkan invasi ke Jepang, Kubilai Khan membutuhkan kapal serta pelaut. Bangsa Mongol terkenal sebagai petarung darat yang hidup di padang rumput sambil mengendarai kuda yang mirip seperti Dothraki lah. Mereka bukan pembuat kapal, bukan petarung lautan. Mereka juga tidak memiliki pengetahuan dan pengalaman berlayar. Oleh karena itu, Khan memerintahkan Raja Korea untuk membangun 900 armada kapal perang dan melatih pasukannya untuk mengoperasikan kapal. Tak hanya itu, untuk menyuplai pasokan makanan pasukan di laut, ia juga memerintahkan area luas di semenanjung ini ditanami dengan padi. Wah, orang Mongol makan nasi juga ya, pantesan kuat nih. Pada bulan November 1274, sebuah armada berjumlah 40.000 manusia yang terdiri dari 20.000 orang Mongol dan China, 8.000 tentara Korea dan sekitar 7.000 pelaut Korea dan China berangkat dari pelabuhan di Korea. Armada ini menggunakan 300 kapal besar dan sekitar 400 hingga 500 kapal kecil. Armada Mongol ini pertama-tama menyerbu beberapa pulau kecil di lepas pantai Kyushu dan memusnahkan garnison Jepang. Dan kemudian pada 19 November mendarat di Hakata dan Imazu di Kyushu. Berbekal busur besar, pasukan Kubilai Khan mampu mendominasi pertempuran melawan para samurai. Bahkan menurut beberapa catatan kontemporer, bangsa Mongol ini membawa senjata beracun dan bom-bom kertas dan besi yang dilemparkan melalui pelontar. Ini adalah kali pertamanya Jepang menghadapi senjata semacam ini, sehingga tak mengherankan apabila pasukan samurai Jepang sangat terdesak. Di tengah situasi genting, pasukan Kyushu mati-matian mempertahankan wilayahnya sambil berharap bala bantuan dari provinsi tengah dan timur segera tiba. Nah, saat pasukan Mongol sedang berada di atas angin, para navigator cuaca Korea tiba-tiba meminta para jenderal Mongol untuk menaikkan pasukannya kembali ke atas kapal. Mereka telah memperkirakan kedatangan badai yang dapat mengisolasi mereka di pulau itu apabila tidak berlayar. Dengar perintah itu, akhirnya para jenderal Mongol memerintahkan pasukannya agar naik ke kapal dan berlayar kembali. Namun keputusan itu tampaknya cukup terlambat, karena badai kamikaze ini telah mengamuk dan menenggelamkan sebagian kapal-kapal Mongol yang mencoba kembali ke daratan Korea. Di lain pihak, badai ini menyelamatkan pasukan Jepang dari kehancurannya di Kyushu.
Pada siang harinya, mereka melihat tubuh-tubuh orang anggota dari armada musuh keluar dari teluk karena kapal mereka tenggelam di laut terbuka selama badai. Mereka kemudian ditangkap dan dibawa ke Mizuki untuk alias dieksekusi. Ya salam. Menurut catatan Korea, sekitar 13.000 orang dari pasukan penjajah ini kehilangan nyawa mereka selama ekspedisi ini. Kemungkinan sebagian besar dari mereka tenggelam. Invasi Mongol yang pertama telah gagal dan sisa-sisa pasukan Kubilai Khan kembali Korea dengan tangan hampa. Bagaimana kelanjutan invasi Mongolia yang kedua? Ada juga. Kapan dibahas ya? Nantilah. Silakan baku hantam kalian di Mongolia di rumahnya Pak Genghis Khan.